Puji Tuhan, saya sampaikan selamat malam dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sungguh bersyukur di minggu pertama bulan November ini, kita boleh bersama-sama beribadah lagi dan kita akan mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Kita diingatkan kembali akan betapa besarnya kasih Allah dalam kehidupan kita melalui pengorbanan putranya yang tunggal Yesus Kristus. Mari kita sungguh-sungguh beribadah kepadanya, karena kasih-Nya layak membuat kita untuk menyembah Dia. Amin. Dan malam hari ini saya akan berkhotbah tentang pesan kedua dari Tuhan kita Yesus Kristus pada awal pelayanannya. Kalau minggu yang lalu kita belajar bersama-sama bahwa pesan yang pertama Yesus adalah bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Dan pesan yang kedua yang Yesus sampaikan adalah ikutlah aku. Ya, kita akan belajar dari firman Tuhan ini, ikutlah aku. Mari kita membaca bersama-sama di dalam Matius pasal yang keempat. Matius pasal yang keempat ayat 18 sampai 22. Matius pasal 4 ayat 18 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Dan ketika akan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedius sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikut Dia. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sepanjang sejarah saya melihat bahwa tidak ada kata yang lebih mengubah hidup manusia dari dua kata yang diucapkan oleh Tuhan Yesus pada awal pelayanannya. Dan kata itu adalah ikutlah aku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ikutlah aku adalah dua kata yang sangat sederhana ya, tetapi memiliki kuasa yang sangat besar untuk mengubah hidup seseorang. Kalau kita sungguh-sungguh mengikuti Yesus, kalau kita sungguh-sungguh mengiring Yesus, hidup kita pasti berubah. Amin. Kalau saya ada pada posisi saat ini, itu karena saya percaya kepada Yesus. Karena saya taat untuk mengikuti Dia setiap hari dalam kehidupan saya. Saya tidak bisa membayangkan tanpa dua kata ini. Mungkin saya masih terhilang. Tidak akan pernah bertemu dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan dua kata itu telah mengubahkan hidup banyak orang. Saya yakin kalau orang sungguh-sungguh mengikuti Yesus, hidupnya pasti berubah menjadi seperti Dia. Amin. Lihat saja. Dua kata yang sederhana itu sanggup mengubah nelayan biasa menjadi rasul yang mengguncangkan dunia pada waktu itu. Kita membaca bagaimana Simon Petrus dan Andreas mendengar suara Yesus, ikutlah aku, dan mereka dari seorang nelayan biasa menjadi rasul Yesus yang sangat luar biasa. Yakobus dan Yohanes sama seperti Petrus, sama seperti Andreas, nelayan biasa. Tetapi mendengar perkataan Yesus, mari ikutlah aku, dan mereka menjadi rasul yang terkemuka pada waktu itu. Bapak Ibu, dua kata ini, ikutlah aku. Kata yang disampaikan oleh Tuhan Yesus telah membangkitkan iman Petrus, membangkitkan. Kata Yesus, ikutlah aku, telah menantang hati kita masih tetap hidup di dalam dosa-dosanya, hidup menurut pikirannya sendiri, hidup menurut kehendaknya sendiri, egois dan lain sebagainya, maka dapat dipastikan bahwa sesungguhnya orang itu tidak pernah mengikuti Yesus. Saudara,
Hanya orang-orang yang sungguh-sungguh mengikuti Yesus yang hidupnya akan berubah secara radikal. Ini yang harus kita percayai. Bapak Ibu, saya membaca dari teks kitab-kitab Injil, saya menemukan bahwa sebelum Yesus memanggil manusia untuk melayani, sebelum Yesus memanggil manusia, mengutusnya untuk memberitakan Injil. Yang pertama-tama dia memberikan dua panggilan yang sangat mendasar ini. Yang pertama adalah bertobatlah dan yang kedua ikutlah aku. Ini dua panggilan yang sangat-sangat penting. Saudara, tanpa merespon dua panggilan ini, kita tidak akan bisa menjadi seorang Kristen yang sejati. Sekarang ini ada banyak orang Kristen rajin ke gereja, tapi hidupnya kata bahasa Jermannya acak-adut, saudara. Hidupnya enggak karu-karuan. Tidak menunjukkan buah-buah roh, tidak menunjukkan karakter Kristus. Karena apa? Menjadi Kristen tetapi tidak memenuhi dua panggilan Tuhan ini. Menjadi Kristen tetapi tanpa pertobatan yang sejati. Menjadi Kristen tetapi tidak mengikuti Yesus setiap hari. Ini persoalan yang terjadi di dalam kehidupan gereja di akhir zaman ini. Pertobatan itu mengubah arah hati kita. Amin. Seseorang sebelum bertobat hatinya mencintai dunia ini. Hatinya tertambat pada hal-hal duniawi. Tetapi pertobatan mengarahkan hatinya kepada hal-hal rohani. Kepada perkara-perkara yang berdampak kekal. Ini pertobatan. Dan mengikut Yesus itu mengubah arah langkah kehidupan kita. Orang yang mengikuti dunia ini, langkahnya menuju kepada kehancuran kekal. Tetapi orang yang melangkah bersama-sama dengan Yesus, memiliki masa depan yang kekal. Jadi kalau pertobatan itu menyelesaikan masa lalu kita, membereskan dosa-dosa kita, kita meninggalkan segala kejahatan kita, mengikut Yesus, itu membangun masa depan kita. Amin Bapak Ibu. Seorang yang bertobat tanpa mengikuti Yesus, dia tidak akan selamat. Karena keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Tetapi orang yang mengikuti Yesus tidak mungkin dia tidak bertobat. Kita tidak mungkin berjalan bersama dengan Yesus dengan tetap mempertahankan kehidupan lama kita. Kita tidak mungkin berjalan bersama dengan Yesus, mengikut Yesus dengan melakukan kehendak kita sendiri. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Nah pertanyaannya adalah mengapa bertobat dan mengikut Yesus? Sebab ada banyak orang yang bertobat tetapi secara emosional. Waduh. Karena dosanya, karena kesalahannya, kemudian dampak dosanya itu sangat-sangat mengganggu. Maka dia secara emosional menangis, menyesal. Mungkin dia merasakan zaman Roh Kudus seperti itu. Tetapi tidak semua orang yang bertobat itu sungguh-sungguh mau mengikuti Yesus. Saudara, bertobat saja tidak cukup. Meninggalkan dosa-dosa saja tidak cukup. Kita harus berjalan mengikuti Yesus. Amin. Itu yang mengubah arah langkah kehidupan kita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pertobatan itu titik awal dari keselamatan kita. Tetapi mengikut Yesus itu adalah perjalanan ketaatan kita kepada Tuhan seumur hidup kita. Pertanyaannya adalah apakah kita sungguh-sungguh taat kepada Yesus? Apakah kita mengikut Yesus setiap hari dengan setia? Itulah panggilan Tuhan yang paling penting dalam kehidupan kita. Tanpa kita merespon dua panggilan ini dengan benar, saudara tidak akan menjadi seorang Kristen yang tulen. Banyak orang Kristen, tetapi hidupnya masih duniawi. Hidupnya tidak selaras dengan Allah, tetapi selaras dengan jalan dunia ini. Bersandar kepada pengertiannya sendiri, tidak mau percaya, tidak mau taat. Makanya mari setiap kita mau sungguh-sungguh merespon dua panggilan ini. Pertama-tama bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Karena Yesus yang memerintah sebagai Raja itu menuntut perubahan hidup kita. Allah memanggil kita keluar dari kegelapan menuju kepada kerajaan anaknya yang terang dan ajaib itu. Amin. Dan kita yang bertobat
harus mengikut Yesus. Menetapkan langkah hidup kita bersama dengan Yesus. Dalam ketaatan setiap hari, hidup kita pasti berubah. Masa depan kita akan terbentuk selamanya. Ini panggilan kita. Nah, yang sungguh membahagiakan Bapak Ibu ya, ketika kita membaca kisah ini, ketika Yesus menyusuri pantai Galilea, ternyata dia tidak mencari orang-orang hebat. Enggak ya, ternyata dia memanggil orang biasa, memanggil para nelayan yang sedang sibuk dengan pekerjaan mereka. Kalau kita membaca di sejarah Alkitab, ya di latar belakang Alkitab, maka Petrus, Andreas, Zebedeus dan anak-anaknya, Yohanes dan Yakobus, mereka bukanlah orang-orang yang berpendidikan tinggi, mereka bukan para pemimpin agama, mereka juga bukan tokoh masyarakat, mereka nelayan sederhana. Tetapi lihat, Yesus memanggil mereka. Amin. Yesus memanggil mereka dan tatkala Yesus memanggil mereka, ikutlah aku. Perhatikan Bapak Ibu, hidup mereka tidak sama lagi. Kalau kita sungguh-sungguh menerima panggilan untuk mengikut Tuhan, percayalah hidupmu tidak akan sama lagi. Kita akan menjadi seperti yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Amin. Ini memberikan pengharapan yang besar bagi kita semua. Tuhan tidak mencari orang-orang hebat. Tuhan tidak mencari orang-orang sempurna. Tuhan itu mencari orang-orang yang bersedia mengikutinya. Orang-orang yang bersedia taat kepadanya. Apa gunanya orang hebat tetapi tidak taat, saudara ya? Apa gunanya orang berpendidikan? Yesus mencari orang-orang yang bersedia mendengar panggilannya, bersedia taat dan mengikuti dia. Mari ya, dalam firman Tuhan malam hari ini, ya saya mengajak untuk kita bertanya ke dalam diri kita masing-masing. Sebagai pengikut Kristus, sebagai orang percaya, sebagai orang yang mengaku Kristen. Setelah kita bertobat, apakah kita sungguh-sungguh mengikut Yesus? Mungkin saya sudah pernah menyanyikan ya lagu yang saya buat itu, mengikut Yesus, mengikut Yesus setiap hari, hidupku berubah. Kira-kira kita mau belajar enggak ya lagu itu ya? Halo? Mau Bapak Ibu? Ada yang mau ya? Belajar lagu itu. Menjadi indah seperti Dia, mengikuti Tuhanku. Mungkin lagunya enggak terlalu bagus, tapi bagi saya itu penting karena itu mengingatkan betapa pentingnya kita mengikuti Yesus. Amin. Amin. Dan kalau kita mengikut Yesus setiap hari, percayalah hidupmu akan berubah. Nah, apakah Yesus menjadi pemimpin dalam kehidupan kita? Apakah selama kita menjadi orang Kristen, kita hanya menjadikan Yesus sebagai penolong, sebagai penyelamat, tetapi tidak menjadikan dia Tuhan dan pemimpin dalam kehidupan kita? Ada banyak orang Kristen yang berseru, Yesus tolong, Yesus saya, berkati rumah tangga saya. Kita tidak menjadikan Yesus menjadi Tuhan atas kehidupan kita. Minta berkat tetapi kita mau memimpin hidup kita sendiri. Nah, apakah kita benar-benar sudah berjalan bersama-sama dengan Yesus atau selama kita jadi Kristen, kita mau Yesus yang mengikuti rencana kita? Coba saya mengajak kita semua bertanya dalam diri kita masing-masing. Apakah kita sungguh-sungguh mengikuti Dia? Apakah kita sungguh-sungguh menjadikan Tuhan menjadi pemimpin atas hidup kita? Tadi kita sudah nyanyi, suka-sukamu Tuhan. Tuhan, pimpin hidup saya kemanapun Engkau mau, kemanapun Engkau inginkan. Aku akan mengikuti Engkau setia setiap hari. Andreas, bukan hanya untuk Yakobus, untuk Yohanes, untuk Thomas, ya, untuk Bartolomeus, untuk yang lain. Tetapi panggilan mengikut Yesus adalah untuk kita semua. Untuk saudara dan saya.
Dan kalau kita mengikut dia, dikatakan dia akan menjadikan kita penjala-penjala manusia. Mari Bapak Ibu, kita mau melihat ada beberapa hal yang sangat penting tentang mengikut Yesus. Dan kalau kita mau mentaati firman ini, hidupmu akan berubah. Menjadi alat-alat di tangan Tuhan yang berharga dan mulia untuk kerajaannya. Yang pertama perhatikan Bapak Ibu. Mengikut Yesus itu adalah panggilan untuk percaya dan taat. Saudara, mengikuti seseorang itu tidak gampang loh ya. Ya. Coba tanya pemuda-pemudi yang sedang berpacaran, memutuskan untuk menikahi seseorang itu kan tidak gampang ya. Tidak gampang. Kita butuh mengenal siapa pasangan kita. Kita butuh mempercayai dia, percaya bahwa dia pas buat kita atau dia adalah jodoh kita yang berasal dari Tuhan. Percaya bahwa dia adalah anak Tuhan yang setia. Baru kita bisa menikah dengan dia. Nah, mengikut seseorang juga seperti itu. Kita nggak bisa sembarang mengikut orang kalau kita tidak mengenal dia dengan sungguh-sungguh. Kita tidak bisa mengikut orang kalau kita tidak mempercayai orang itu. Nah, makanya panggilan untuk mengikut Yesus itu adalah panggilan untuk percaya kepada Yesus dan taat kepada Yesus. Saudara perlu sungguh-sungguh mengenal siapa Yesus itu. Saudara perlu bersungguh-sungguh untuk percaya kepadanya. Baru saudara bisa mengikuti dia setiap hari. Ingat, panggilan para murid yang pertama bukan panggilan untuk kerja, ayo kerja, tidak. Bukan panggilan untuk melayani, tidak. Bukan panggilan untuk mengadakan mukjizat, tidak. Tetapi yang pertama-tama adalah panggilan untuk percaya kepada Yesus dan panggilan untuk mengikut Yesus. Saudara, kita tidak bisa melayani, kita tidak bisa menjadi berkat sebelum kita sungguh-sungguh percaya dan mengikut Yesus. Amin. Amin Bapak Ibu. Tidak mungkin. Dimulai dari iman kepada Yesus. Dimulai dari taat kepada Yesus. Dan panggilan untuk percaya dan taat ini sepenuhnya adalah inisiatif dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, kita melihat di sini Simon tidak sedang mencari Yesus. Simon dan Andreas sedang membersihkan jalannya. Demikian juga Yakobus dan Yohanes tidak sedang mencari Yesus, tidak mencari seorang guru, tidak, dia sedang bersama dengan ayahnya membersihkan jala. Yang kita baca adalah justru Yesus yang menyusuri danau Galilea, pantai danau Galilea. Yesus yang menjumpai mereka dan Yesus yang memanggil mereka. Apa yang dapat kita pelajari dari hal ini, Bapak Ibu? Keselamatan itu sepenuhnya adalah anugerah Allah. Amin. Kalau kita saat ini bisa mengenal Yesus, bisa percaya kepadanya, dan kita mau mengikuti dia, itu semua karena anugerah Tuhan. Ingat Efesus 2 ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi panggilan rohani itu lahir dari kehendak Allah. Panggilan mengikut Yesus itu lahir dari kehendak Allah. Itu sama sekali bukan ambisi manusia. Karena di dalam Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-10 dikatakan, semua orang telah berdosa. Tidak ada yang mencari Allah, tidak ada yang berakal budi, semuanya jahat. Kalau Bapak Ibu sekarang menjadi pengikut Kristus, itu semua karena anugerah Allah. Jangan sia-siakan anugerah yang besar ini. Yohanes 15 ayat yang ke-16, coba kita baca. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Amin. Siapa yang memilih kita Bapak Ibu? Allah, bukan kita yang memilih Allah.
Kalau hari ini kita bertuhankan Yesus, bukan karena kuat gagah kita, bukan karena kepandaian kita, tetapi Allah yang telah memanggil kita melalui putranya yang tunggal Yesus Kristus. Itu sebabnya kita yakin bahwa kita dipanggil bukan karena kita layak, kita dipanggil karena kasih karunia Allah. Makanya mari kalau kita beribadah seperti sore hari ini, bukan karena kita ini takut akan hukuman atau menginginkan sesuatu. Mari kita datang seperti sekarang ini dengan menyadari bahwa sepenuhnya panggilan kita adalah anugerah Allah. Keselamatan kita adalah anugerah Allah. Tidak ada yang hebat di antara kita. Semuanya sama. Semuanya karena kasih karunia. Maka jaga panggilan ini Bapak Ibu ya. Panggilan mengikut Yesus adalah hak istimewa. Perhatikan, itu hak istimewa yang berasal dari kasih karunia Allah. Jika Yesus tidak memanggil saudara dan saya, tidak mungkin kita menjadi pengikutnya. Amin. Jika Yesus tidak menjumpai Simon Petrus, jika Yesus tidak memanggil Andreas, tidak memanggil Yohanes, tidak memanggil Yakobus, mereka tidak akan pernah menjadi murid Yesus dan menjadi rasul yang mengguncangkan dunia pada waktu itu. Mari hargai kasih karunia ini. Coba kita lihat Yohanes pasal 6 ayat 44. Yohanes pasal 6 ayat 44, ini ayat yang sangat penting bagi kita semua. Ya perhatikan itu, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Kita tidak mungkin akan mendekat kepada Yesus kalau Yesus tidak memanggil kita. Amin saudara. Kita tidak mungkin akan jadikan dia Tuhan atas kehidupan kita. Bukan Yesus sekedar sebagai juru selamat. Yesus sekedar sebagai penolong, tetapi sebagai penguasa atas hidup kita. Pemimpin atas hidup kita, yang olehnya kita berani berkata, suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Yesus. Banyak orang yang selalu memandang Yesus sebagai penolongnya. Tidak salah saudara. Tetapi tidak mau Yesus menjadi pemimpin dalam hidupnya. Banyak orang yang tidak mau taat. Ingat, Yesus memanggil ikutlah aku. Bukan Yesus yang mengikut kita. Tidak. Dia bukan seperti jin. Di film jin itu ya. Yang memenuhi permintaan kita. Tidak. Dia datang untuk memanggil kita mengikut berdasarkan hikmat kita sendiri. Apa kata Yesus tentang masalah ini? Apa kata Yesus tentang pergumulan ini? Apa kata Yesus tentang persoalan ini? Kan seperti itu. Coba kita baca Amsal 3 ayat 5-6. Ini ayat yang sangat populer. Amsal pasal 3, meluruskan jalanmu. Bapak Ibu tentunya kita semua ingin diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita ingin jalan kita lurus. Kita ingin hidup pribadi kita baik. Kita ingin rumah tangga kita baik. Kita ingin pekerjaan kita baik. Kita ingin pelayanan kita baik. Tidak ada cara. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percaya kepada Tuhan. Ikut Yesus. Itulah nasihat Allah kepada Yosua saat dia memulai kepemimpinannya. Yosua, janganlah engkau menyimpang ke kiri, jangan engkau menyimpang ke kanan. Renungkanlah firman itu siang dan malam, supaya kamu tidak berdosa, supaya perjalananmu beruntung. Jangan gunakan pikiranmu sendiri. Bapak Ibu sedang menghadapi masalah apa hari-hari ini? Apakah masalah rumah tangga, masalah pekerjaan? Tanya pada firman Tuhan, apa jawabannya? Amin. Jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Nah, mengikut Yesus artinya tidak menjadikan Tuhan sebagai cadangan solusi. Kita sibuk dengan pikiran kita sibuk dengan usaha kita, tatkala gagal, Yesus tolong, kan begitu ya. Seringkali doa itu menjadi solusi terakhir. Kalau sudah tidak sanggup, baru cari Tuhan. Bapak Ibu seharusnya
Yesus menjadi andalan kita yang terutama dan satu-satunya. Amin. Menjadikan firman Allah menjadi kompas bagi moral kita. Firman Allah menjadi kompas bagi kehidupan pribadi kita, kehidupan rumah tangga kita, kehidupan pekerjaan kita. Bukan opini dunia ini. Tetapi firman Allah, Yesus yang menjadi penuntun kehidupan kita. Ini yang seharusnya menjadi keputusan dalam hidup kita. Yesus itu adalah pemimpin yang sejati. Dia memanggil kita. Dan mari kita hidup hidup di dalam ketaatan kepada pimpinan Tuhan. Dan mengikut Yesus itu menuntut ketaatan yang tanpa syarat, Bapak Ibu. Ya, mengikut Yesus itu menuntut ketaatan tanpa syarat. Kita melihat bagaimana ketika Yesus memanggil murid-murid yang pertama, tidak ada penjelasan lengkap. Ikut aku ya, nanti tak kasih fasilitas ini, fasilitas itu, tak kasih pekerjaan ini, tak kasih pekerjaan itu, nanti masa depanmu akan seperti ini, akan seperti itu. Tidak, dia hanya berkata, marilah ikut aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Inilah prinsip iman Bapak Ibu ya. Mengikut Yesus dimulai dari iman. Melangkah dulu, baru kita mengerti kemudian. Abraham itu taat sebelum dia mengerti tempat mana yang harus dia tuju. Apakah kita bisa seperti itu? Firman berkata apa? Lakukan aja. Tidak tahu ujungnya akan seperti apa, tapi kita percaya saja. Kalau Tuhan katakan berdamai, ya berdamai saja. Kalau Tuhan katakan pergi, ya pergi saja. Kalau Tuhan katakan diam, ya diam. Kalau Tuhan katakan jalan, ya jalan. Seperti itu. Tidak tahu mau kemana arahnya. Ini yang namanya prinsip ketaatan kepada Allah. Kalau kepada manusia mungkin tidak bisa seperti itu. Tapi kepada Allah dimulai dari percaya dulu. Dan mengerti itu nanti Bapak Ibu. Abraham adalah contoh yang sangat luar biasa. Coba kita lihat Ibrani 11 ayat yang ke-8. Ibrani pasal 11 ayat 8. Ini ayat yang sangat penting juga menjadi contoh bagi kita. Karena iman, perhatikan, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat, perhatikan, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Apa kata dunia kalau seperti itu? Bodoh Bapak Ibu ya. Abraham mau kemana? Enggak tahu. Ngapain pergi? Dipanggil Tuhan. Kok kamu taat? Ya jalan saja. Bodoh kan saudara? Tapi itu di pemandangan dunia, tetapi tidak di pemandangan Allah. Saudara, kalau Allah berfirman, jalan saja. Amin. Lakukan saja. Tidak usah berbantah-bantah. Ketika saya dipanggil untuk mengampuni, orang berkata seperti ini. Jadi begitu ya, tidak ada disiplin ya. Saya bilang, kasih menutupi banyak sekali dosa. Kok bisa kamu ini? Saudara, saya melangkah saja. Saya mengampuni saja, saya enggak pikir nanti seperti apa. Tapi Tuhan itu menuntun kalau kita taat kepadanya. Amin. Amin. Kalau Tuhan katakan beri, beri saja. Enggak usah mikir nanti seperti apa. Kan seperti itu. Kalau Tuhan bilang jalan, jalan. Abraham jalan tanpa tahu tempat yang harus dia tuju. Inilah prinsip iman Bapak Ibu ya. Seringkali Tuhan itu tidak menunjukkan seluruh peta jalan. Roadmap-nya itu masih belum kelihatan. Tapi dia minta kita percaya kepadanya dan mengikuti dia dengan setia. Bapak Ibu kalau kita berjalan di belakang Yesus, pasti ujung-ujungnya mungkin kita tidak mengerti peta jalannya. Percaya saja kepada Yesus, kita akan sampai kepada kemuliaan yang kekal. Dan kalau saudara mau memutuskan untuk taat, jangan pernah menunda-nunda. Amin. Ketaatan itu harus segera. Lihat apa yang dikatakan dalam teks ini. Ya, Simon Petrus dan Andreas langsung mengikut Yesus, meninggalkan jalannya.
Yakobus dan Yohanes langsung meninggalkan ayahnya. Mereka segera meninggalkan, nunda-nunda untuk taat itu justru melemahkan. Ya sesudah lulus kuliah, ya Tuhan nanti ya sesudah anak saya SD, nanti ya sesudah saya berhasil, nanti ya Tuhan. Saudara, taat itu hari ini, amin. Taat itu segera, tidak nanti. Kalau saudara tunda, saudara nggak akan jadi. Saya ingat dulu waktu pertama saya merasa dorongan yang sangat kuat untuk melayani Tuhan. Langsung hari itu juga saya pamit sama orang tua saya. Saya tidak tunda-tunda. Langsung saya TC saudara. Waktu itu ada yang namanya training center. Saya di TC di satu gereja. Setelah saya TC, saya dirasa layak untuk diutus ke sekolah. Saya diutus sekolah. Saya tidak tunda-tunda. Ada kesempatan belajar, saya belajar. Ada kesempatan lagi, saya belajar lagi. Kesempatan pelayanan apapun juga saya ambil, tidak tunda-tunda Bapak Ibu. Tidak terlalu tahu kesibukan saya sepanjang minggu lalu. Bahkan di minggu depan saja saya sudah ada jadwal sampai hari Kamis. Seninnya lagi dan Seninnya lagi, saya nggak pernah tunda-tunda. Saya selalu berkata iya terhadap kehendak Tuhan. Kadang-kadang kita ini seringkali nunda-nunda, itu bahaya Bapak Ibu. Coba lihat Ibrani 3 ayat 7-8. Tuhan itu hari ini saudara ya. Ibrani 3 ayat 7-8. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini, perhatikan, pada hari ini, pada saat ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Pada waktu pencobaan di padang gurun. Saudara, kalau firman datang kepada kita, jangan pernah mengeraskan hati kita. Langsung taat. Kalau Tuhan katakan, jalan seperti kehidupan bangsa Israel ketika di padang gurun. Ketika tiang awan dan tiang api itu jalan, mereka jalan. Ketika tiang awan dan tiang api itu berhenti, mereka berhenti. Mereka berkemah sampai tiang awan dan tiang api itu berjalan lagi. Mereka membongkar kemah dan berjalan terus seperti itu, Merespon firman itu harus dengan segera Bapak Ibu. Ingat ya, setan tidak selalu mengatakan jangan taat, tidak. Tapi tunda, besok bisa. Kalau Ibu Gembala bilang jadi panitia Natal ya, tante saya tahun 2026 aja. Pelayanan ya, nanti tante 2027, 2026 setengah sudah koid. Bagaimana kalau begitu? Kan kita nggak tahu seberapa lama hidup kita. Ayo berdoa, nanti saja, masih sibuk. Sudah nanti tidak sempat, ada nantinya. Wah kan susah saudara. Taat itu segera. Kalau Tuhan katakan bertobatlah, langsung bertobat. Kalau Tuhan katakan berdoalah, langsung berdoa. Kalau Tuhan katakan pergilah, pergi. Apapun itu, jangan tunda. Kalau dia katakan ampuni, langsung ampuni. Kalau katakan beri, langsung beri. Jangan pernah tunda. Ketika hatimu digerakkan oleh firman untuk melakukan sesuatu, jangan pernah berkata, nanti dulu Tuhan. Saudara, jangan kita mengeraskan hati kita seperti saat kita dalam kegeraman. Banyak orang menolak firman karena mengikuti keinginan hatinya. Keras, sedang marah dia. Sedang geram dia. Tapi orang yang rendah hati, orang yang mau nurut, dia selalu taat mendengarkan firman Tuhan. Amin. Ini penting. Jadi ketaatan sejati tidak tunggu waktu yang sempurna. Ketaatan yang sejati tidak tunggu kondisi yang sempurna. Ketaatan yang sejati tidak menunggu hidup yang sempurna. Taat itu mulai sekarang saat kita mendengarkan firman Tuhan. Jangan pernah tunda. Mari Bapak Ibu. Kita mengikuti Yesus hari ini. Amin. Ketika firman datang dalam kehidupan kita, ingat itu anugerah. Kalau firman kebenaran masih berbicara kepada kita, itu inisiatif Allah saudara. Kalau kita masih mendengarkan kebenaran, itu tanda kasih Allah, itu anugerah Allah. Kalau ada yang menegur kita, itu kasih Allah. Dan mari jadikan dia pemimpin dalam kehidupan kita. Amin.
bersegeralah melakukan firman. Karena itulah kunci keberkatan dalam kehidupan kita. Yang kedua saudara, mengikut Yesus itu menuntut keberanian untuk meninggalkan kehidupan kita yang lama. Bapak Ibu kalau bicara soal kehidupan yang lama ya, manusia itu seringkali susah sekali untuk masuk dalam satu perubahan. Ya, contoh saya dulu kan biasa rambutnya agak panjang ya, tidak sependek-pendek sekali. Setiap maaf saya katakan tukang potong saya bilang, Pak ditipisin aja ya. Enggak, saya enggak mau yang terlalu ekstrim. Mau berubah itu susah loh saudara, wangel banget. Lagi, Pak coba Pak ditipisin aja Pak, sudah putih-putih Pak, sudah kelihatan ubannya Pak. Mau semir tak? Enggak, aku enggak mau semir. Ya udah ditipisin aja biar hilang. Enggak. Lama-lama saya coba taat saudara. Ya wis coba. Tahu-tahu saudara, gondol saudara. Terus kata istri saya, gondol, petal gitu saudara. Tapi sama tak lihat, ganteng juga aku ya gitu saudara. Jadi pada akhirnya keterusan setiap potong pendek, Pak pendek, silahkan saja kan begitu. Berubah itu susah saudara. Orang yang biasa mager suruh gerak susah sekali. Nah orang yang biasa gerak suruh diam juga susah. Meninggalkan manusia lama itu butuh keberanian. Apalagi kehidupan yang nyaman, yang sudah pas dengan kita ini selalu ingin tinggal di zona nyaman. Kan seperti itu. Kalau suruh pindah ke zona yang lain, waduh jangan, aku enggak biasa. Aku enggak bisa seperti itu. Kadang-kadang kan kita begini, ayo kamu ikut sini. Enggak, aku enggak biasa. Aku tak biasa gitu ya. Tapi kalau kita mau taat, nyanyinya beda. Mulanya biasa saja. Akhirnya luar biasa kan begitu. Jadi ini gara-gara tukang potong saya, ayo Pak pendekin Pak. Setiap ketemu pendekin Pak. Lama-lama istriku juga bilang, ganteng juga kamu Pak, kan begitu. Saudara, jangan takut perubahan. Amin. Amin. Kalau Yesus panggil kita untuk berubah, ikutlah dia. Pasti hasilnya akan sangat baik. Lihat, Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, mereka tidak segan-segan meninggalkan jalannya, tidak segan-segan meninggalkan perahunya, tidak segan-segan meninggalkan hubungan lagi, tidak. Tetapi dia memenuhi panggilan Yesus dengan meninggalkan segala sesuatu yang perlu ditinggalkan. Dia nggak mungkin mengikut Yesus waktu itu kalau dia tetap bekerja, kalau dia tetap bersama dengan ayahnya. Makanya pada waktu itu dia harus meninggalkan kehidupan lamanya. Bapak Ibu, mengikut Yesus tidak hanya soal berjalan bersama dengan Yesus, tetapi melepaskan apa saja yang menghalangi perjalanan kita bersama dengan Yesus. Amin. Amin. Lo menikah aja seperti itu kok. Maka seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Nah gimana saudara mau menikah kalau masih ngempeng sama mamanya kan begitu ya. Kan gak bisa ya. Maksudnya ngempeng itu masih mbok-mboken gitu saudara ya. Kalau ada masalah, ma ya apa bojoku kok ngene mah, gak mari-mari saudara ya. Gak akan pernah bisa. Dibutuhkan kedewasaan rohani. Kita gak mungkin berjalan bersama dengan Yesus, sementara kita masih terikat dengan kehidupan yang lama. Jala itu bicara tentang apa? Identitas sosialnya. Aku seorang penjala ikan, aku seorang nelayan. Jala itu sumber rasa amannya. Makanya mereka setelah bekerja, mereka membersihkan jalanya. Karena itu hidupnya, karena itu sumber penghasilannya, karena itu identitasnya, karena itu zona nyamannya. Jala itu bukan dosa Bapak Ibu, tetapi jala tidak boleh menghalangi kita untuk mengikut Yesus. Amin. Kita tidak harus berhenti dari pekerjaan kita, tetapi pekerjaan kita tidak boleh mengikat kita sehingga kita tidak bisa mengikut Yesus. Itu yang menjadi persoalannya. Kadang yang menghalangi kita untuk mengikut Yesus itu bukan dosa besar kok. Bukan kejahatan sosial, kebencian sama orang. Tidak, tetapi zona nyaman.
Kita nggak mau mengambil resiko dengan pekerjaan kita untuk mengikuti Yesus. Kita nggak mau mengambil resiko dengan zona nyaman kita. Mengikuti Yesus seringkali harus kita keluar dari zona nyaman. Kalau aku ikut, gimana pekerjaanku? Nanti kalau aku ikut, gimana dengan iniku, dengan ituku, dan lain sebagainya. Saudara, kalau kita berpikir seperti itu, jangan mimpi kita akan pernah bisa mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh. Hanya orang-orang yang berani membayar harga, meninggalkan manusia lamanya, yang bisa mengikuti Yesus dengan setia. Amin. Dan orang yang melakukannya, pasti dia tidak akan pernah kehilangan pertolongan Tuhan. Amin. Buktinya Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes dipelihara oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, banyak orang Kristen jatuh dalam dosa bukan karena kejahatan yang besar, tetapi kita terikat kepada zona nyaman kita, terikat kepada manusia lama kita. Sehingga tidak dengan leluasa kita bisa mengikuti Yesus. Orang yang mau mengikuti Yesus harus rela meninggalkan manusia lama. Untuk itu tidak ada cara lain, saudara. Saudara harus memiliki prioritas rohani. Ya, lihat, para murid tidak dipanggil untuk nganggur atau meninggalkan jalannya. Dia tidak menganggur, dia ikut bersama-sama dengan Yesus, dia bekerja bersama-sama dengan Yesus, dia menginjil bersama-sama dengan Yesus, dia melayani bersama-sama dengan Yesus. Ini bicara soal menempatkan hal-hal rohani sebagai prioritas dalam kehidupan kita. Ingat Matius 6 ayat 33, cari dulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepada kita. Amin. Saudara, kita tetap bekerja, tetap usaha, tetapi tujuannya berubah. Kita enggak bekerja hanya untuk menyenangkan diri sendiri, tetapi menjadi berkat juga. Amin. Nilainya yang berubah, prioritasnya yang berubah. Bukan dunia yang menjadi prioritas bagi kita, tetapi panggilan Yesus, rencana Yesus, kehendak Yesus yang menjadi prioritas dalam kehidupan kita. Percayalah, kalau engkau mengikut Yesus, engkau tidak akan kehilangan sesuatu apapun yang baik dalam hidupmu. Amin. Yang ada Tuhan akan mentransformasi hidupmu dari penjara formasi. Yesus berkata apa? Apa artinya kita punya seluruh isi dunia ini kalau jiwa kita binasa? Saudara boleh berhasil di bisnis saudara, tapi prioritaskan Tuhan dalam hidup saudara. Amin. Saya bertemu dengan seorang pengusaha sukses, saudara. Dia menemui saya, Pak Doni, ikutlah ke persekutuan kami. Kami tiap bulan menyelenggarakan ibadah, kami begini, begitu, begini, begitu. Ada banyak yang bisa kami jangkau. Wow, luar biasa. Saya bilang saya tidak janji kalau memang ada waktu saya akan datang. Tapi apa yang saya lihat, pengusaha sukses, bukan orang sembarangan. Orang yang sangat sibuk, tetapi prioritasnya adalah kerajaan Allah. Amin, saudara. Kita bisa melakukan itu. Jangan sampai kita memiliki seluruh isi dunia ini, tetapi jiwa kita binasa. Ingat, nelayan menjadi penjala manusia. Yang dipanggil untuk dilepas itu bukan profesi kita, saudara. Tetapi cara hidup kita, motivasi kita, tujuan kita yang harus kita arahkan kepada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat itu. Amin. Mari. Panggilan kita yang terdalam adalah menanggalkan manusia lama. Beranikah kita menyerahkan zona nyaman kita untuk mengikuti Yesus? Beranikah kita meninggalkan sandaran hidup kita di dunia ini untuk mengikuti Yesus? Beranikah kita meninggalkan ambisi egois kita untuk mentaati firman Allah? Ini panggilan yang besar dalam kehidupan kita. Mari serahkan tahta hatimu kepada Yesus Kristus. Amin. Yang ketiga Bapak Ibu, mengikut Yesus itu berarti adalah panggilan untuk hidup di dalam misi Allah. Saudara, kita tidak hanya diselamatkan untuk masuk surga, tetapi kita diselamatkan untuk kita bekerja untuk kerajaan Allah. Amin. Diselamatkan untuk keselamatan jiwa-jiwa yang lain. Perhatikan panggilan Tuhan Yesus kepada Simon Petrus dan kepada Andreas. Ikutlah aku
dan aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Mengikut Yesus tidak hanya membentuk karakter kita, tetapi juga mengubah misi hidup kita. Saudara, kalau sebelumnya kita hanya fokus untuk pemenuhan kebutuhan pribadi, kalau kita fokus untuk keselamatan jiwa kita sendiri, kalau kita mengikut Yesus, maka kita tidak hanya selamat, tetapi misi kita juga berubah. Tidak lagi kepentingan diri sendiri, tetapi kita juga memikirkan keselamatan jiwa-jiwa yang lain. Saudara, ada banyak orang yang ke gereja, tetapi memikirkan dirinya sendiri. Aku ke gereja mau cari berkat, aku ke gereja mau didoakan, tapi aku ke gereja tidak mau memberkati, aku ke gereja tidak mau mendoakan orang lain, aku tidak mau ketemu sama orang lain. Nah itu kan prioritasnya belum berubah. Tetapi ikutlah aku supaya kamu menjadi penjala manusia. Kita dipanggil tidak hanya untuk selamat, tetapi bekerja untuk keselamatan orang lain. Dan tidak ada cara lain selain memberitakan Injil Yesus Kristus. Amin. Itu panggilan kita Bapak Ibu. Jadi misi kita harus berubah. Mari. Dan kalau kita bisa bermisi, saya mau mengingatkan kita semua bahwa itu sepenuhnya adalah pekerjaan Allah juga. Apa kata Tuhan Yesus? Aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Saya tidak menjadi penjala manusia karena kehebatan saya, karena kemampuan saya, karena usaha saya. Tetapi saya menjadi penjala manusia karena Yesus yang menjadikan saya penjala manusia. Amin. Kalau saudara mengikut Yesus, saudara pasti akan menjadi penjala manusia. Bagaimana ceritanya murid-murid bisa memberi makan 5.000 orang laki-laki hanya dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan karena mereka mengikut Yesus. Siapa yang pertama-tama tergerak hatinya oleh belas kasihan? Apakah para murid? Bukan, tetapi Yesus. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dan orang yang mengikut Yesus mendapatkan impartasi belas kasihan itu. Lalu dia memanggil murid-muridnya, berilah mereka makan. Saudara, orang yang bisa melayani adalah orang yang taat kepada Yesus. Amin. Ingat kata murid-murid, Tuhan, di mana dapat makanan untuk orang sebanyak ini? Uang 300 dinar pun gak cukup buat orang sebanyak ini. Sudah, beri mereka makan. Saudara, lalu ada seorang anak kecil, dia membawa 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Ini ada 5 ketul roti, ada 2 ekor ikan. Bawa sini. Lalu Yesus menengadahkan tangannya, mengucap berkat, memecah-mecahkannya dan membagi-bagikannya. Murid-murid memberi makan 5.000 orang, bukan karena kekuatan mereka, bukan karena kegagahan mereka, karena mereka bersama-sama dengan Yesus. Amin saudara. Kita akan benar-benar bisa menjadi berkat kalau kita berjalan bersama-sama dengan Yesus. Pengalaman memberi makan 5.000 orang tidak akan pernah terjadi kalau mereka tidak bersama-sama dengan Yesus. Ini menunjukkan bahwa transformasi itu berasal dari Yesus, bukan dari kehebatan kita. Bagian kita ikut saja. Amin Bapak Ibu. Ikut saja. Engkau akan dijadikan penjala manusia. Tuhan tidak mencari orang yang sempurna, Tuhan tidak mencari orang yang hebat, tapi orang yang mau mengikut Dia dan bersedia dibentuk menjadi seperti yang Tuhan mau. Saudara enggak akan bisa melayani kalau saudara tidak terus bersama-sama dengan Yesus. Mari, ini harus menjadi gaya hidup kita setiap hari. Ikut Yesus, hadirkan kasih Yesus di tengah lingkungan keluarga kita. Ikut Yesus, hadirkan kasih Yesus di lingkungan masyarakat di sekitar kita. Ikut Yesus, hadirkan kasih-Nya di tengah lingkungan pekerjaan kita. Dimanapun kita berada, hadirkan kasih Yesus. Dan kalau kita ini menyebut diri orang Kristen, tetapi kita bukan penjala manusia, maka kemungkinan besar kekristenan kita bukan kekristenan yang tulen. Seorang Kristen tulen yang mengikut Yesus pasti akan menjala manusia. Amin.
pasti akan jadi berkat. Mungkin saudara merasa belum jadi berkat sampai hari ini. Mari Bapak Ibu ikut Yesus saja. Ikut Yesus saja. Bukan karena kuat gagahmu, engkau akan menjadi berkat karena pekerjaan Tuhan. Amin. Amin. Saudara, saya bisa melayani, bawa kemana saya. Dia punya belas kasihan kepada siapa, dia menggerakkan saya juga. Dia ingin berkhotbah kepada siapa, dia memakai saya, kan begitu. Dia ingin mengajar kelompok tertentu, dia memanggil saya untuk mengajar, saya lakukan saja. Dan itu semua saya alami, bukan karena kuat dan gagah saya. Semua karena anugerah Tuhan. Dia yang menjadikan kita penjala manusia, mulai dari rumah kita. Jangan jauh-jauh, hadirkan kasih Allah di rumah tangga kita. Hadirkan kasih Allah di pekerjaan kita, dimanapun kita berada. Hadirkan kasih Allah di gereja ini. Ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka hidupmu akan berubah dari hidup untuk diri sendiri, mencari kesenangan sendiri, menjadi hidup untuk kepentingan orang lain juga. Amin. Hidup untuk keselamatan orang lain juga. Mari malam hari ini Bapak Ibu, kita mau mendengar dua panggilan Tuhan yang sangat penting. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat dan ikutlah Yesus. Bertobat itu menyelesaikan masa lalu kita. Bertobat meninggalkan dosa-dosa kita, tetapi mengikut Yesus. Kita menetapkan langkah hidup taat kepada firman-Nya dan kita sedang membentuk masa depan kita. Tanpa pertobatan dan tanpa mengikut Yesus, kita tidak akan sampai pada tujuan Allah dalam kehidupan kita. Amin. Mari semuanya itu adalah kasih karunia Allah dan itu terjadi karena Yesus sudah menyerahkan nyawanya untuk memikul dosa-dosa kita di kayu salib. Supaya hanya oleh anugerah dan iman saja kita dapat diselamatkan. Amin. Mari sama-sama kita berdiri.